Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melakukan penginstalan atau konfigurasi. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Atik Nabi Sultan, NIM H1D023026. Oke, saya akan melakukan penginstalasi web server, database server, DNS server, dan mail server. Sini kita langsung saja buka Proxmox-nya. Kita nyalakan VM. Start dulu. Statusnya oke. Oke. Terus kita masuk ke konsol. Oke. Nah, di sini untuk penginstalannya ada, saya akan menggunakan Apache Web Server, terus database-nya MySQL atau MariaDB. Kemudian untuk DNS server menggunakan PIN 9. Terus untuk mail servernya menggunakan Postfix dan Dovecout. Kemudian ada konfigurasi web apps dan pemain Sultan.Dash. Sini ada untuk dokumentasi tutorial penginstalan dan konfigurasinya. Oke, yang pertama saya akan masuk dulu. Sultan password. Oke. Saya akan menginstal SSH terlebih dahulu di VM ini. Oke, karena sudo command outbound, saya akan memasukkan user Sultan ke dalam sudo user. Kita keluar dulu dalam root, masuk ke dalam user root. Ini saya akan menginstal package Neovim untuk mengedit suatu konfigurasi. Y. Kemudian saya akan masukkan user Sultan ke dalam user root. Kita install package sudo dulu. Oke. Setelah itu kita config sudonya. Sudoers. Terus, oke, pastikan di dalam file sudoers ini terdapat kalimat present sudo sama dengan al, 2 al, terus al. Kalau sudah ada, kita keluar, lalu ketikkan usermod -a -d sudo, nama usernya Sultan. Oke. Setelah itu kita keluar terlebih dahulu, lalu login sebagai Sultan. Kita tes apakah bisa menggunakan sudo. Oke, ternyata sudah bisa. Lanjut menginstal SSH. Oke, SSH sudah terinstall. Saya akan close terminal konsol pada web. Saya lebih prefer menggunakan terminal bawaan sendiri. Sini
Langsung saja sisa Stuton. Oh ya, IP-nya kita lihat dulu. Tik IP A. Di sini IP-nya 75. 75. Enter. Ketik yes. Masukkan password. Oke. Sudah masuk ke dalam user atau VM Debian. Clear terlebih dahulu. Kita cek summary. Oke, selanjutnya saya akan menginstalasi Apache 2 dan Git. Install Apache 2. Kita split saja. Dan Git. Masukkan password. Kemudian klik Y, enter. Apache sudah terinstall. Kemudian saya akan misal MySQL atau database MariaDB. Tidak ada. Ternyata tidak ada. Saya akan baca dokumentasi untuk Ubuntu. Kita cek. Oke, kita fokus saja yang ini. Paste, lalu enter. CWRL tidak ada. Kita coba install CWRL dulu. Oke, kita paste lagi. .11 atau kita install saja yang versi 12.2.2. Oke, selanjutnya install seperti ini. Kita install MariaDB. MySQL, sorry. MariaDB server. Klik Y. Di sini tulis MariaDB server. Kemudian kita jalankan servisnya. Ini klik no saja, enter. Bersihkan terminal. Ya, untuk Apache tadi belum diaktifkan servisnya. Saya coba aktifkan servisnya. Klik sudo systemctl start Apache 2. Kita cek servis sudah jalan atau belum, status kedua. Oke, sudah running ya di sini. Kemudian untuk MySQL atau MariaDB tadi,
Kita coba nyalakan sudo systemctl start MariaDB. Oke, kita coba cek statusnya. Oke, sudah aktif atau running. Kemudian instalasi untuk DNS server menggunakan pin 9. Ini ketik saja, kita install pin 9 dan DNS utils. Ya, sudo y terus kemudian penginstalan untuk instalasi mail server dan postfix Javacoach. Kita install saja, paste, harus sudo, klik Y. Oke, ini klik OK, lalu pilih internet site. Oke, untuk sistem mail name-nya ini. Kita ganti tes saja di belakang. Kemudian kita nyalakan untuk pin 9 tadi belum dinyalakan, kita coba nyalakan sistem help sudo status start pin 9. Oke, coba kita cek status. Oke, sudah aktif. Kemudian untuk postfix dan Javacoach start postfix. Oke, dan Javacoach. Oke, kita coba cek statusnya. Aktif. Terus status Javacoach juga aktif. Kemudian konfigurasi untuk web apps. Di sini misalnya si aplikasi berbasis web. Di sini saya akan menginstal aplikasi website suatu perpustakaan. Kita coba cek versi Git terlebih dahulu. Version. Oke. Kita berpindah pada var www TLS. Kemudian buat folder baru. Kita langsung saja git clone. Ya, di sini sudo holding the purpose. Oke, kita coba cek foldernya udah ada. Kita cek permissionnya. Purpose di sini root ya. Udah ada. Kemudian kita konfigurasi Apache servernya. Kita berpindah ke etc Apache 2. Kemudian masuk ke dalam folder sets available. Kita bersihkan dulu. Kemudian kita copy yang ini 000 default conf. Ya sudo, jangan lupa
Oke, sudah ada purpose conf. Kita modif dan diisi seperti ini. Sudo nvim purpose. Kita copy yang ini, kemudian paste. Rapikan. Oke, save. Oke, setelah itu kita aktifkan websitenya dengan cara sudo site purpose.conf. Kemudian modul penting untuk PHP kita aktifkan, divide. Kemudian kita nonaktifkan website defaultnya. Sudo a2 this site 000. Oke. Kemudian saya akan reload apc-nya. Sudo systemctl reload apache 2. Oke. Saya akan cek apakah sudah berhasil atau belum. Coba kita cek IP-nya 192.168.122.75. Oke, di sini sudah muncul untuk kodenya. Namun masih berbentuk seperti ini ya. Berarti harus diinstal bahasa PHP di dalam server. Saya coba install PHP, sudo apt install PHP, klik Y. Terus di sini berarti ditambah PHP harusnya. Oke. Coba kita cek, refresh. Oke, sepertinya ada masalah. Kita pindah ke var www purpose. Cek untuk bagian database-nya. Database. Coba config. Jangan lupa sudo. Sini hostnya localhost. Username-nya buat user baru nanti menyeruti. Passwordnya nanti perpustakaan 123. Oke, kemudian config untuk database MySQL-nya. Coba sudo MySQL. Terus sudah masuk. Saya akan mencoba untuk membuat user baru. Create user. Kita coba baca dokumentasi. Dengan cara create user, nama user localhost, identified by password. Sini usernya roti, add localhost, kemudian identified by perpustakaan 123, terlalu titik koma. Kemudian kita kasih akses ke data, kita buat database dulu, perpustakaan. Oke, sudah terbuat. Kita kasih akses ke perpustakaan.
kasih grant all privilege. Localhost with grant option. Lalu titik koma, database selected. Coba titik bintang. Oke, sudah, kita tinggal close privilege. Oke, kemudian exit. Oke, selanjutnya kita coba cek sudo npm config.php. Sini pastikan sudah benar. All host, root perpustakaan 123, database-nya perpustakaan. Oke, berarti pada package-nya kurang php MySQL. Coba saya install, apt install php MySQL. Oke, klik Y. Nama database-nya perpustakaan. Redirect ke filenya namanya database SQL. Udah bisa. Supaya kita refresh apac lagi, ya akan refresh begini ini. Oke, website sudah berhasil berjalan. Websitenya sudah berhasil berjalan, tinggal konfigurasi domain. Untuk konfigurasi domain, saya tutup dulu. Sini menggunakan bin 9. Kita masuk ke dalam folder etc bin terlebih dahulu. Oke, kita cek. Kemudian saya akan membuat file namanya db-reverse. Ini untuk berfungsi untuk mengkonfigurasi IP address ke dalam nama domain. npm db-reverse. Kemudian diisi dengan file in tulisan ini. Tapi paste. Oke, untuk yang pertama ini diganti dengan IP di belakang. Karena IP belakang untuk VM ini adalah 75, maka diisi 75. Ini diganti dengan nama domain yang akan kita buat. Ini juga. Kemudian kita save. Saya akan buat lagi namanya db forward. Isi dengan file ini. Oke, namanya seperti konfigurasi seperti tadi, ada domain, nama domainnya juga. Ini juga nama domain. Kemudian ini ada subdomain www. Yang di sebelah sini diisi IP address. Sembilan dua satu enam delapan titik 122 titik 75, sorry. Dan yang bawah juga. Sembilan dua enam delapan titik 122 titik 75. Oke, yang ini dihapus.
kita save. Kemudian di konfigurasi default zones, oh ya ini coba kita cek ada default zones-nya. Enggak. So, nvim conf di sini default zones tidak ada. Berarti config-nya ada di conf lokal. Oke, konfigurasi di sini. Konfigurasinya seperti ini. Oke, yang pertama, zone untuk domain sultan.ts diisi dp forward. Kemudian yang kedua, zone untuk IP address in ADR ARPA. Sini untuk diarahkan ke dp reverse. Coba modifikasi yang ini. Isikan IP address tapi terbalik. 75.122.168.192. Kita save. Oke. Kemudian restart pin 9. Sudo kemudian untuk resolve di sini saya akan mencoba cek terlebih dahulu apakah menggunakan sistem di resolve atau tidak. Sudo systemctl status resolve. Ternyata tidak ada. Kita coba saja langsung. Di sini, oh ya, di sini ada. Ini diganti 75. Oke, kemudian casing dengan perintah nslookup. Oke, sudah muncul servernya, addressnya, dan ada nama domain juga. Saya akan mencoba tadi mana? Ini perusahaan digital. Ini close dulu. Namanya tes. Oke. Sepertinya belum ada ya. Untuk menambahkan ke dalam web server berarti ada bisa diakses, berarti saya akan harus menambahkan ke dalam Apache-nya. Coba config lagi. Apache 2 just label purpose conf. Ini server name-nya www.sultan.ts sudah benar. Kalau coba seperti ini. Kemudian di host saya, di laptop saya juga menambahkan IP untuk server ini agar domainnya menuju ke sini. Oke, kemudian coba saya akses sultan.ts. Nah, muncul tampilan websitenya. Di sini menampilkan perpustakaan, buku-buku, dan bisa login. Tur koleksi. Oke. Baik, selanjutnya untuk konfigurasi mail server atau Postfix dan Novecodes. Sini saya akan membaca dokumentasinya saja. Oke.
Sini dalam tutorialnya menggunakan Roundcube untuk main server. Saya kali ini untuk hanya menginstal Postfix dan Novecube saja. Kemudian untuk konfigurasi Postfix-nya, sini mengecek Internet Interface AL, Internet Protocol ALS, dan tambahkan baris paling bawah mailbox maildir. Do nvim etc postfix main cf. Add protocol AL, add interface AL. Kemudian paling bawah mailbox. Paling bawah diisi home mailbox, diisi dengan maildir slash dan save. Kemudian buat mail directory di ettsl dengan perintah maildir make dovecot scale maildir sudo. Oke, sudah terbuat. Setelah itu melakukan rekonfigur postfix-nya. Sudo. Oke, kemudian pilih internet. Ini sudah benar. Yang root kosongi saja. Ini oke. Dan ini oke. Oke, oke. Dan untuk protokolnya AL. Kemudian restart postfix-nya. Sudo sudo. Oke. Kemudian konfigurasi dovecot. Di sini let's say dovecot.conf. Pada bagian listan ini di uncomment. Ini bagian ini. Oke, save. Kemudian bagian dovecot conf conf, coba kita cari. Uncomment bagian disable plain text out. Disable. Ini tidak ada.
Oke, karena tidak ada, saya akan skip saja. Kemudian untuk mail conf, pada bagian mail location, sepertinya ini tidak ada ya. Oops. Saya skip saja. Dan restart the records. Oke, sepertinya untuk mail server sudah cukup terinstall. Dan instalasi web server, database server, dan DNS server, kemudian mail server, dan aplikasi basis web sudah berhasil terinstall. Jadi video kali ini cukup seperti itu saja. Terima kasih. Ini domainnya sudah bisa.